sahabat radiografer yang super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mas Hari Ali. Senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang foto radiologi torak. Teman-teman, sejauh-sejauh sekalian tentu sudah sangat mahir ya dengan pemeriksaan ini. Tapi ini sebagai refresh ya untuk mengingat kembali. Dan juga ditujukan kepada adik-adik saya, adik-adik mahasiswa yang mungkin baru memulai di bangku belajar di perkuliahan. Maka ini menjadi sebuah asupan informasi sebagai penambah referensi ya. Foto torak ini sesungguhnya baik itu di sentra pelayanan radiologi klinik yang kecil maupun di rumah sakit yang besar, hampir semuanya melayani foto radiologi torak. Dan pada umumnya masyarakat Indonesia bahkan dunia pernah merasakan seperti apa rasanya diperiksa foto torak. Kenapa? Karena pemeriksaan torak adalah menu wajib yang menjadi paket saat Anda mengikuti kegiatan medical check-up atau tes pemeriksaan kesehatan. Entah itu karena Anda memasuki studi di perguruan tinggi, atau Anda mengawali di tempat kerja baru, atau Anda sedang mengikuti tes seleksi apa gitu yang di ujungnya ada tes pemeriksa kesehatan, maka foto torak biasanya menjadi salah satu paket yang ada di dalamnya. Baik, seperti apa foto torak itu dan bagaimana cara penata laksanaannya? Mari kita simak bersama-sama. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kita mulai dari jenis foto torak. Apa saja jenis-jenis dari foto torak? Kita lihat menurut objek yang diperiksa. Ternyata foto torak itu, objek yang diperiksa ada 3. Yang pertama adalah organ paru-paru, itu paru-paru kanan maupun paru-paru sebelah kiri, keduanya harus tervisualisasi. Nah, di sana yang akan kita periksa. Ya. Kemudian juga untuk melihat organ jantung dan tidak lupa juga tulang iga ya atau koste. Nah, 3 objek inilah yang akan diungkap melalui pemeriksaan radiologi foto ronsen torak. Lantas bagaimana bila dilihat dari aspek usia pasien? Ada 2, yaitu torak dewasa dan torak anak-anak. Nah, torak anak-anak ini maksudnya adalah pasien yang usianya di bawah 18 tahun. Menurut WHO ini kategorinya anak-anak. Tapi dalam konteks radiologi yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak-anak yang non kooperatif. Ya, karena anak-anak itu kecenderungannya ada yang kooperatif dan ada yang tidak kooperatif. Yang kooperatif biasanya bisa kita ajak kerjasama, bisa kita ajak komunikasi gitu kan. Sementara yang tidak, ya apa boleh buat, kita harus kreatif bagaimana untuk mendapatkan hasil gambaran yang terbaik. Nah, sahabat-sahabat radiografer, menurut posisi pasien dalam pemeriksaan ronsen ini untuk torak ada 3 juga, yaitu berdiri, berbaring, dan dekubitus. Nah, dari posisi 3 ini maka ada turunannya. Apa saja? Nah, untuk yang berdiri ada 2 kemungkinan. Dia bisa posisi AP, bisa posisi PA ya. AP itu anteroposterior, PA posteroanterior. Kemudian yang berbaring mungkin dia telentang atau suben, mungkin dia tengkurap atau prone. Adapun dekubitus bisa bisa ventral, bisa dorsal ya bagian belakang. Dan sisi yang miring sebelah mana? Bisa sisi kanan, bisa sisi kiri. Bisa right, bisa left. Nah, kira-kira seperti itu ya dilihat dari sisi aspek. Sementara kalau dari proyeksinya, ini dia. Ini penting ya. Jadi teman-teman harus fokus. Proyeksi pada foto torak itu yang pertama AP, antero posterior. Jadi arah sinar dari depan menuju ke belakang. Sedangkan PA adalah postero anterior, artinya arah sinar dari belakang menuju ke depan. Kemudian proyeksi yang ketiga adalah lateral atau dari samping ya. Samping mana? Bisa kanan, bisa sebelah kiri. Ini nanti sesuai kebutuhan klinis. Kemudian kalau oblik ada 4. Apa saja? Right posterior oblique, kemudian ada left posterior oblique, kemudian ada RAO.
right anterior oblique, dan LAO, left anterior oblique. Nah, bagaimana teknik pemeriksaan dari keempat proyeksi dari oblik ini? Nanti kita bahas di akhir dari pembahasan kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita akan mencoba mengurai satu persatu dari torak PA dewasa dan torak anak-anak yang dapat berdiri. Berarti pasien ini pasien yang kooperatif ya, bisa diajak kerjasama. Pasien berdiri menghadap bagi stand ya. Bagi stand ini bisa berisi kaset atau mungkin juga berisi detektor. Kemudian bagian ventral, bagian depan dari dada, menempel pada bagi stand yang berisi kaset atau film atau detektor. Kemudian mid sagittal plane, maksudnya mid sagittal plane dari tubuh kita segaris dengan garis tengah dari film ya, atau bagi device. Kemudian dagu sedikit diangkat dan diletakkan di atas dari pinggiran atas bagi device ya, sehingga agak terangkat seperti ini. Kemudian ketinggian dari baginya itu kira-kira 3 sampai 5 cm di atas kedua bahu. Sehingga nanti visualisasi dari gambar organ torak tidak terpotong ya, tapi berada di dalam film yang nanti kita hasilkan. Kedua punggung tangan, nah ini namanya punggung tangan, menempel di belakang kedua sendi panggul. Kedua siku dan bahu ditarik ke depan. Kira-kira demikian, sehingga kedua bahu menempel pada bagi stand atau pada kaset atau detektor. Kedua bahu antara kanan dan kiri terletak pada satu bidang horizontal. Dan pada pasien-pasien wanita, bila perlu, mohon maaf nih, kedua mame bisa diangkat kemudian disampingkan ke sisi lateral sehingga area dari paru-paru benar-benar tergambar dengan clear ya, dengan jelas. Sahabat-sahabat radiografer, adapun distribusi berat badan keadaannya sama pada kedua tungkai ya, jadi ketinggiannya sama, kokohnya sama. Adapun titik bidik atau central pointnya CP pada mid sagittal plane setinggi vertebrae torakal 4 sampai 7. Nah, umumnya ada di torakal yang ke-6. Adapun jarak fokus yang ada pada tabung menuju ke film, FFT-nya adalah 150 cm. Ini untuk menggambarkan paru-paru dan koste. Adapun kalau untuk jantung, panjangnya itu jaraknya 200 cm. Adapun eksposi dilakukan pada saat inspirasi kedua setelah pasien menahan nafas. Jadi apa-apanya adalah tarik nafas, keluarkan, kemudian tarik nafas lagi, baru tahan, ekspos, dan nafas kembali. Lantas, bagaimana dengan struktur yang tampak, yang terlihat pada pemeriksaan fototorak? Trakea yang berisi udara, kemudian kedua lapangan paru-paru, kedua diafragma dengan kubahnya, ada jantung dan aorta knob yang kadang-kadang elanio ke sebelah kiri ya, kelenjar tiroid dan kelenjar timur, serta esofagus akan terisi barium sulfat. Ini pada pemeriksaan core analisa. Jadi fototorak yang tujuannya adalah core analisa, pasien terlebih dahulu minum barium sehingga ketika kita lakukan expose pada film akan terlihat barium. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang mari kita lihat tentang kriteria radiografi atau kriteria gambarannya. Kedua sternoclavicular joint berjarak sama terhadap corpus vertebrae thoracalis. Trakea tampak radiolucent ya, jadi agak kehitaman, berada pada midline. Kedua skapula tidak menutupi lapangan paru-paru ya, karena begitu siku dan bahu kita tarik ke depan, maka skapula akan terangkat dan terlempar dari area
paru-paru, sehingga gambarannya nanti kedua skapula tidak akan menutupi lapangan paru-paru. Adapun gambaran batas apek paru-paru 5 cm di atas klavikula ya, host klavikula. Itu jaraknya 5 cm untuk sampai ke apex dari paru-paru. Kemudian gambaran koste yang ke-10, koste bagian belakang tampak di atas kubah diafragma. Adapun jarak batas koste kanan dan kiri dengan kolum vertebrae jaraknya adalah sama. Adapun sebagian kecil jantung yang radiopak yang warnanya putih berada di sebelah kanan vertebrae. Batas lateral lapangan paru-paru serta kedua sinus Prenicocostalis tidak terpotong. Ini bisa juga diistilahkan dengan costepronicus ya, ini tidak terpotong. Outline jantung dan diafragma nampak tajam. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, mari kita lihat sekali lagi gambaran iga dan torakal bagian atas di daerah jantung nampak samar atau tidak jelas. Adapun kedua lapangan paru-paru, baik lapangan kanan maupun lapangan paru kiri, tampak jelas. Corakan bronkofaskuler tampak dari hilus sampai ke perifer. Pada wanita dewasa akan terlihat outline kedua dari mamai. Pada fototorak khusus jantung, ini khusus jantung koranalisa, akan nampak gambaran barium yang berada di organ esofagus. Pada fototorak khusus koste, nampak gambaran koste yang lebih opak dan terlihat lebih jelas. Adapun yang menjadi catatan dari pemeriksaan torak adalah jika ada kecurigaan di daerah apek paru-paru yang superposisi ya, tumbang tindih dengan koste atau dengan klavikula, maka dapat dibuat foto apek paru-paru PA dengan penyudutan sinar atau bisa juga dengan proyeksi HP yang lordotik. Faktor eksposi dianjurkan menggunakan KIVI tinggi. Teknik KIVI tinggi kita udah belajar pada pertemuan tempo yang lalu untuk jantung dan paru-paru. Adapun apabila untuk koste kita menggunakan MAS yang lebih tinggi. Baik, sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita akan coba kupas mengenai pemeriksaan radiologi pada proyeksi lateral. Proyeksi lateral umumnya dibuat lateral kiri, hanya pada kasus-kasus tertentu dibuat lateral kanan. Sahabat-sahabat radiografer, untuk pemeriksaan foto lateral, pasien berdiri menyamping di bagi stand dengan kedua lengan diangkat ke atas sehingga kedua telapak tangan tampak tumpang tindih di atas kepala ya, begini. Kemudian mid sagittal plane paralel atau sejajar terhadap film atau detektor atau kakinya ya, bagi stand-nya. Dan berat badan terdistribusi merata sama pada sisi kanan maupun sisi kiri. Adapun bahu kiri atau bahu kanan tergantung lateralnya mana menyentuh pada bagi stand. Kemudian bidang mid koronal 5 cm posterior mid lane bagi. Nah, sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, perlu Anda ketahui bahwa pemeriksaan lateral ini kita juga harus memperhatikan kemampuan pasien berdiri. Namanya pasien sakit ya, kita lihat tingkat vitalitasnya, dia mampu atau tidak. Dagu sedikit terangkat dengan pandangan lurus ke depan. Jika pasien berdirinya tidak stabil, maka gunakan pegangan yang ada di bagi stand. Sinar arahnya horizontal, tegak lurus terhadap film atau detektor. Adapun titik-titik 5 cm anterior. Bidang mid koronal setinggi torakal 4 sampai 7. Adapun struktur yang nanti terlihat pada pemeriksaan torak lateral adalah jantung dan aorta serta paru-paru kiri pada proyeksi lateral kiri. Kemudian kriteria gambarannya adalah iga belakang tampak superposisi dengan kolumna vertebralis. Jaringan lunak lengan tidak menutupi lapangan atas paru-paru ya. Jadi jaringan lunaknya akan terlihat, sumbu panjang paru-paru tampak vertikal, gambaran sternum true lateral atau tidak mengalami rotasi.
Lapangan paru-paru dari apex sampai ke sinus praemikocostalis tampak jelas, paru-paru dan jantung tampak tembus radiasi sehingga tervisualisasi. Diskus intervertebralis tampak membuka kecuali pada pasien yang mengalami skoliosis, otot jantung dan diafragma tampak tajam. Gambaran hilum tampak pada film, pada gambar radiograf. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana pemeriksaan untuk foto torak oblik. Right anterior oblik adalah proyeksi yang pertama. Pada proyeksi ini bagian dada kanan yang anterior, yang bagian depan menempel pada bagi stand dengan lengan kanan fleksi di belakang tubuh. Sedangkan lengan kiri diangkat ke atas dengan lengan bawah menumpang di atas bagi face atau telapak tangan menempel di atas kepala. Kira-kira seperti ini, ya, yang depan nempel, kira-kira seperti ini. Adapun untuk proyeksi berikutnya adalah left anterior oblique. Ini berarti kebalikannya dari RAO, ya. Bagian dada kiri depan menempel pada bagian face dengan posisi lengan kebalikan dari RAO. RPO, right posterior oblique, bagian dada kanan belakang menempel pada bagian face dengan lengan kanan diangkat ke atas, siku fleksi dan telapak tangan menempel pada bagian belakang kepala. Sedangkan lengan kiri fleksi di samping tubuh dengan telapak tangan menempel pada crista iliaca. Nah, kemudian LPO, left posterior oblique, bagian dada kiri belakang. Nah, ini dada kiri di sini menempel pada bagian face dengan posisi lengan kebalikan dari proyeksi RPO, right posterior oblique. Pada semua proyeksi oblik ini, mid sagittal plane tubuh membentuk sudut 45 derajat terhadap film. Sinar sentral horizontal tegak lurus terhadap film ditujukan pada pertengahan film setinggi torakal 4 sampai 7. Nah, sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita akan lihat foto torak anak yang tidak dapat berdiri. Pertama, jika mungkin dilakukan dengan pesawat ronsen khusus pediatric unit sehingga dapat dibuat posisi seperti berdiri, ya, karena ada alatnya. Yang kedua, jika dilakukan dengan pasien berbaring atau supine, maka usahakan agar kepala tidak menoleh ke salah satu sisi baik kiri maupun kanan. Adapun expose dilakukan pada akhir inspirasi tanpa memberikan aba-aba. Tapi kita perhatikan dengan cermat, kemudian kita curi, ya. Sebagai catatannya adalah semua pemotretan torak harus menggunakan pelindung gonad. Minimal kita membatasi dengan kolimasi atau luas lapangan penyerang seperlunya. Ataupun kalau keluarganya akan dimintain bantuan, maka harus dipakaikan alat proteksi radiasi. Demikianlah pembahasan kita tentang foto torak. Mudah-mudahan cukup komprehensif, dapat memberikan sesuatu yang bisa Anda implementasikan di lapangan. Untuk lebih lanjut, mungkin ada masih keraguan atau ketidakpahaman, bisa kita diskusikan. Silakan Anda chat melalui kolom komentar, nanti akan kami bangun interaksi. Bila sahabat-sahabat ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan saya melalui akun medsos, bisa Anda lihat di layar monitor, baik Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter, termasuk WhatsApp, ya, bisa Anda hubungi di layar yang di atas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.